bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Pagi untuk kita semua. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi cerpen. Topik-topik utama yang akan dijelaskan dalam materi ini, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga fungsi, yang keempat unsur-unsur, yang kelima struktur, yang keenam kaidah kebahasaan, dan yang terakhir ada jenis-jenis. Masuk pada poin yang pertama yaitu pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Yang pertama, ceritanya fiktif. Cerpen merupakan cerita fiktif atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Yang kedua, jumlah katanya sedikit. Cerpen umumnya hanya terdiri dari beberapa ribu kata atau beberapa halaman. Jumlah kata cerpen biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, keterbatasan tokoh atau karakter. Karena panjangnya yang terbatas, cerpen tidak memiliki banyak tokoh atau karakter. Biasanya, cerpen terdiri dari karakter utama dan satu atau dua karakter pendukung. 4. Plot yang singkat. Cerpen memiliki plot yang singkat dan hanya fokus pada satu aspek cerita saja. Hal inilah yang membuat cerpen begitu disukai karena alur ceritanya yang ringkas dan jelas. Yang kelima, gaya bahasa yang padat. Cerpen ditulis menggunakan gaya bahasa yang padat dan menggunakan kalimat efektif. Ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan jumlah kata agar tidak terlalu bertele-tele. Yang keenam, punya kesan mendalam. Meskipun singkat, cerpen seringkali meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Alasannya, karena cerpen punya gaya penulisan yang kuat, karakter yang menarik, dan tidak terlalu banyak. Yang ketiga, fungsi cerpen. Fungsi yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Cerpen berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi seluruh pembacanya. Yang kedua, fungsi estetis. Cerpen memiliki fungsi untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Yang ketiga, fungsi moralitas. Cerpen dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga mendapat pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Keempat, fungsi didaktif. Cerpen dapat mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita tersebut. Yang kelima, fungsi religiositas. Cerpen mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembacanya. Unsur-unsur dalam cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Terdapat 7 unsur intrinsik cerpen, yaitu pertama, tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Unsur ekstrinsik cerpen. Sementara itu, unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur yang membentuk cerita dari luar. Terdapat 3 unsur ekstriksi cerpen, yaitu latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang pengarang, dan yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini, kita juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang ketiga, rangkaian peristiwa. Pada bagian ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa, satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Yang keempat, komplikasi. Kemudian cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Yang kelima, resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai.
kita juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita tersebut. Yang keenam, coda. Coda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut sebagai simpulan cerpen. Berikutnya, kita akan memasuki pembahasan tentang kaidah kebahasaan cerpen. Kaidah kebahasaan cerpen banyak menggunakan kata verbal, kalimat tidak langsung, kalimat langsung, dan kata lampau. Yang pertama, mengandung kalimat bermakna lampau, seperti pada suatu senja, beberapa tahun lalu, beberapa tahun silam, dan sebagainya. Yang kedua, menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, sebelum, lalu, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja atau verbal yang mengandung tindakan seperti memotong, memotret, memakai, memasak, serta kata kerja yang berhubungan dengan perasaan seperti merindukan, mengasihi, atau menyakiti. Yang keempat, menggunakan kalimat tak langsung seperti menanyakan, mengungkapkan, mengatakan bahwa, serta kalimat langsung berupa percakapan antar tokoh dengan tanda kutip. Berikutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis cerpen. Cerpen kilat atau cerita mini. Sesuai namanya, cerpen kilat adalah cerpen yang isinya sangat pendek, yaitu hanya terdiri antara 300 sampai 750 kata saja. Meskipun begitu, sebenarnya tidak ada batasan pasti dalam jumlah kata tulisannya. Dinamai cerpen kilat lebih karena waktu penulisannya yang terasa singkat dan tidak memakan waktu yang lama. Yang kedua, cerpen drabble. Cerpen drabble adalah jenis cerpen yang super singkat, lebih singkat dari cerpen kilat, yaitu hanya terdiri dari 100 kata saja. Penulisan cerpen drabble bisa dibilang cukup sulit, karena jumlah katanya yang sangat terbatas dan penulis harus membuat cerita semenarik dan semengesankan mungkin untuk pembaca. Yang ketiga, cerpen anekdot. Cerpen anekdot adalah cerpen yang isinya berupa cerita komedi, lucu, dan menggelikan. Tidak ada batasan kata untuk jenis cerpen ini. Namun, umumnya cerpen anekdot hanya terdiri dari 1 sampai 3 paragraf saja. Yang keempat, cerpen fabel. Kalau cerita fabel akan menggunakan hewan sebagai tokohnya. Hal ini berlaku juga untuk cerpen fabel. Hewan-hewan yang dijadikan tokoh dalam cerpen fabel bisa berupa hewan umum yang kita ketahui maupun hewan mitologi seperti Pegasus atau Kentanur. Yang kelima, cerpen panjang. Cerpen panjang adalah cerpen yang terdiri dari 5.000 sampai 10.000 kata. Jenis cerpen ini biasanya akan menyampaikan plot cerita yang jauh lebih panjang dengan alur yang santai.